Alhamdulillah, saudara sekalian, pada siang hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita dengan perkuliahan eh, mata kuliah aplikasi perkantoran pada prodi MPI Eptik IAIN Samarinda. Untuk pertemuan yang keempat, saudara sekalian, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa aplikasi perkantoran ini semuanya sudah dalam bentuk aplikasi, artinya program-program yang identik dengan bahasa teknis dari ilmu komputer atau teknik informatika. Jadi dengan demikian, setidak-tidaknya kita harus menguasai aplikasi, menguasai standar skill atau skill basic dari bagaimana kita bisa menggunakan sebuah aplikasi. Dan sebagai asumsi awal, saya meyakini saudara bisa menggunakan itu karena memang sudah saudara adalah generasi milenial yang sudah dekat dengan komputer, dengan mobile, dan saya yakin saudara bisa banyak menggunakan aplikasi itu untuk kegiatan saudara. Nah, saudara sekalian, dalam pembelajaran online ini saya ingin menambahkan bahwa sebelum kita nanti masuk ke aplikasi yang mungkin kita akan pakai atau kita praktekkan, saudara sekalian, saya pengen memberikan gambaran tentang macam-macam aplikasi, dan ini slide-nya tidak terlalu banyak karena kita seharusnya nanti akan ada tugas dan praktek. Seperti ini kita akan ya. Mengenal macam-macam aplikasi perkantoran bukan berarti kita tidak familiar dengan istilah aplikasi ya, karena di desktop atau di PC sekalipun melalui penyedia aplikasi sudah mudah kita temukan, atau kita browsing sendiri, kita bisa menemukan berbagai aplikasi. Dan di mobile juga sudah disediakan, seperti di Android ada store, Play Store ya. Ada juga penyedia lainnya di iPhone yang sudah tersedia dengan mudah, dengan banyak yang bisa kita pakai untuk penggunaan aplikasi ini. Nah, saudara sekalian, karena dia macam-macam, memang tidak satu dua saja, artinya sudah terdiri dari puluhan dan ratusan aplikasi. Cuma nanti ada di RPS saya ini kita akan belajar karena yang sangat dominan atau yang menguasai sekarang ini adalah beberapa aplikasi. Mungkin aplikasi itulah yang akan kita singgung, yang kira-kira dia tren di level itu ya, karena kebanyakan dipakai pada aktivitas perkantoran atau dunia administrasi atau dunia manajemen saat ini. Nah, saudara sekalian, sebagai pengetahuan tambahan kita di materi ini, ya, mudah-mudahan ini tidak ada gangguan.
manual ya. Nah, saudara sekalian, ini aplikasi perkantoran yang kita pahami sebagai sebuah perangkat lunak ya, diperuntukkan khusus untuk pekerjaan di kantor. Kantor ini bisa menjadi aktivitas di dunia pendidikan khususnya, atau perkantoran dunia usaha, atau perkantoran di pemerintahan, dan apapun namanya, semuanya sudah hampir menggunakan beberapa aplikasi perkantoran. Saudara sekalian, hubungannya dengan materi ini, maka ada beberapa aplikasi yang masuk dalam catatan kita, seperti yang lebih dominan adalah Microsoft Office, sudah saya singgung pada pertemuan yang lalu. Microsoft Office ini dikeluarkan oleh Microsoft ya, dia menguasai pemakai pengguna yang luar biasa di seluruh dunia, dan juga dipakai oleh banyak pengguna karena familiar. Semua perangkat, sebagian dari perangkat prosesor atau OS yang menggunakan Windows menggunakan aplikasi Microsoft Office. Nah, saudara sekalian, dengan Microsoft Office ini, halo, cek bagus aja kah suara saya? Bagus aja, Pak. Oke, bagus aja ya. Oke, kita teruskan. Nah, jadi saya ulangi, Microsoft Office ini kebanyakan adalah didominasi oleh OS Windows ya. Windows itu banyak PC dan aplikasi ini sangat sangat familiar karena memang tersedia di perangkat laptop kita atau di PC kita, dan sudah juga masuk di mobile kita ya, di Android kita. Ada yang cenderungan sudah ada namanya yang gratisan disediakan mereka adalah WPS ya, WPS yang sudah dipakai gratis tersedia. Namun kalau kita mau masuk ke operasi Microsoft Office sekarang sudah berbayar, jadi kita harus resmi membeli dan membayar aplikasinya. Nah, kemudian ada Open Office. Open Office juga merupakan aplikasi perkantoran yang beroperasi dalam sistem Linux. Ya, karena OS Linux ini jarang kita pakai dan kita tidak banyak tidak banyak paham tentang Linux, seharusnya kita menggunakan yang namanya Open Office ini kalau di OS-nya Linux. Ya. Linux ini seperti halnya Windows ya, seperti halnya Windows. Jadi malah gratisan yang disediakan oleh Linux. Linux ini menjalankan sistem operasi juga untuk PC, laptop, dan sebagainya yang memang akan bekerja di teknik komputer. Nah, saudara sekalian, kita sekali lagi dalam perkuliahan ini tidak membuat aplikasi ya, tidak membuat aplikasi, tapi kita hanya memakai aplikasi yang ada, dan aplikasi-aplikasi yang ada itu sudah berserakan di mana-mana. Salah satunya ini yang kita kenalkan. Kemudian ada Star Office ya, Star Office juga bisa kita download. Kita ada Evernote ya. Kemudian ada Slack ya. Ada Tiny Scanner.
ada Trello dan ada Skype ya. Skype ini dan 123 ini adalah untuk perkantoran yang ada hubungannya dengan komunikasi tim atau pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya dengan perangkat dari tenaga pekerja dan sifatnya komunikatif ya. Jadi seperti ini kita bisa melakukan hubungan seperti aplikasi yang disediakan WA juga ya, seperti Skype ini juga sama dengan aplikasi Zoom dan aplikasi lainnya yang banyak dipakai. Sekarang Zoom juga menempati posisi yang teratas ya, karena aplikasi ini sudah familiar, sudah dipakai di khususnya di era pandemik saat ini seluruh dunia. Jadi dia sudah sangat terkenal sekarang. Walaupun yang lainnya banyak ya, ada yang aplikasi-aplikasi yang dipakai, ada yang di dua komputer untuk pengiriman kerja-kerja teknisi seperti apa ya? Bentar, nanti kita akan coba kenalkan. Saya sepertinya masih ada contoh. Ya, saya akan lihat dulu. Ya. Ada aplikasi ada nanti ya saya lihat lagi. Nah, selain yang beberapa materi yang saya sampaikan ini, ada banyak aplikasi yang bisa dipakai ya. Kemudian saudara sekalian, yang memang familiar sekarang sekali lagi didominasi oleh Office karena Microsoft Office tersedia di OS Windows dan rata-rata sarana komputer kita adalah OS-nya Windows. Nah, jadi Windows ini mudah kita kenali dan mudah kita aplikasikan. Namun nanti coba kita praktekkan ya. Jadi saudara sekalian bisa sambil ini mempraktekkan, dengan catatan kita harus menggunakan laptop supaya saudara bisa mengaplikasikan minimal menulis di contoh di Microsoft Word untuk aplikasi pengetikan teks ya. Contoh kita membuat daftar pustaka, daftar isi, daftar sampul, kemudian pengetikan nomor di bawah dan nomor di bagian atas dan sebagainya. Itu yang mungkin dibuat satu halaman, satu file, beberapa halaman itu bisa kita buat untuk Microsoft Office ya, Microsoft Word untuk di Microsoft Office itu. Jadi memudahkan pekerjaan kita. Nah, saudara sekalian, masing-masing aplikasi itu ada fitur yang memiliki fungsi-fungsi, kemudian ada perangkat aplikasi yang disediakan oleh banyak penyedia dan tentunya tidak semua gratis. Semuanya hampir yang lainnya itu berbayar ya. Kita memakai, kecuali mungkin WA itu kan kita download, install, kita tidak merasa bayar gitu ya.
namun nanti dalam pemakaiannya kita harusnya berbayar juga. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya menyinggung Office karena memang Office ini familiar bagi kita dan harusnya kita sudah mahir menggunakannya ya, sudah bisa menggunakannya. Jadi kita akan harusnya sudah mampu menggunakan minimal di beberapa aplikasi Microsoft Word mungkin atau Excel atau PowerPoint atau Publisher. Ya. Oke, saudara sekalian, sebagai contoh saya ambilkan yang namanya Slack ya. Ini adalah aplikasi yang dipakai untuk berkomunikasi juga ya. Ini yang sudah lama ada. Dan Slack adalah salah satu aplikasi yang mendukung untuk berkomunikasi tim. Suatu perusahaan memiliki banyak karyawan, umumnya mengelompokkan karyawannya dalam tim sesuai perannya. Nah, aplikasi ini dipakai ya, ini oleh banyak usaha perusahaan. Nanti Slack ini ada pertukaran data dan sebagainya yang memudahkan. Dulu waktu awal-awal WhatsApp juga tidak menyediakan pertukaran data, tapi lama-kelamaan karena sebuah kebutuhan WhatsApp menyediakan pertukaran data. Ya, beberapa anggota yang terkait dengan tim, kemudian dia sebagai media komunikasi selain untuk berkirim pesan, chat, real-time juga memiliki fitur lain seperti melihat proses kinerja, kemudian dalam mengelola proyek, berbagai berkas, dan juga fitur lain dibutuhkan untuk produktivitas tim. Karena memang ini aplikasi yang digunakan untuk aplikasi perkantoran. Ya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Kalau yang di desktop juga sekarang sudah tersedia di desktop, di mobile, di smartphone ya. Berbagi data fleksibel, jadi dia bisa dalam foto, dalam gambar, aplikasi data-data, baik itu gambar maupun teks yang ada hubungannya, termasuk video juga ya. Terintegrasi dengan layanan lainnya seperti Google Drive ya, dan banyak sekali ini, ada Box, ada apa, dan ada juga ini beberapa simbol yang saya tidak ketahui ini ya. Selain ya, di sini ada Twitter dan ada beberapa media-media sosial, dan ini bisa terhubung ya, Slack ini ya. Nah, kemudian dia mudah menyimpan, dia mudah juga ada pencarian. Nah, ini tampilannya di mobile ya, dan kita bisa mengaplikasikan ini dengan mudah untuk internal pekerjaan atau kelompok kerja. Namun ini juga masih kalah dengan media sosial ya, media sosial yang ada sekarang seperti WhatsApp dan Line ya, dan juga penyedia lain yang ada hubungannya dengan aplikasi komunikasi. Nah, saudara sekalian, ini contoh saja. Tadi ada Slack ya. Nah, contoh yang lainnya mungkin saya minta saudara yang akan menulisnya. Selain versi web, Slack juga menyediakan versi desktop dan mobile. Jadi kayak tadi ini ada gambar mobile, sudah tersedia ya di Play Store. Anda bisa nanti lihat. Dengan adanya alternatif di berbagai platform, aplikasi ini sebenarnya lebih mudah dipakai untuk alternatif komunikasi antar tim ya. Dan juga beberapa aplikasi yang dibuat oleh orang lokal, orang Indonesia, dan sebenarnya tidak terlalu familiar bagi kita karena memang jarang kita pakai ya. Karena banyak pilihan, kita biasanya memilih yang sudah ada, yang sudah banyak. Nah, saudara sekalian, sekian dan terima kasih. Ini slide saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan.
ada hubungannya dengan beberapa jenis-jenis aplikasi perkantoran. Nah, saudara sekalian, sambil menunggu pertanyaan ya, kalau ada yang ditanyakan, saya membuat contoh ini yang mungkin saudara harus kerjakan. Judulnya adalah mengenal aplikasi perkantoran. Jadi kerjakan nanti dalam 3 halaman dan maksimal 5 halaman di Microsoft Word. Sumber minimal 15 kutipan dan rujukan, bahan bacaan, rujukan yang bersumber dari web atau blog, ya. Dan dikirim di Google Classroom. Untuk contohnya, bisa, ya, bentar. Sambil menunggu ini, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak. Ya, boleh. Untuk batas pengumpulannya itu dikirim tanggal kapan, Pak? Batas pengumpulannya lihat di Google Scholar, di Google Classroom ya. Google Classroom kalau tidak salah Sabtu, Oh iya, Pak. malam Minggu ya. Ya, Sabtu Oh iya, malam Pak. Minggu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kalau kita masukkan di Ya, sini, siap. pokoknya mengenal aplikasi, saudara bisa mengutip di website atau blog, dan maksud saya saudara bisa membuat di Microsoft Word ya, Microsoft Word. Ntar ini saya pengen munculkan atau di luar aja ya, di luar. Harus ada rujukan minimal 5 rujukan, 15 rujukan ya, dan saya minta bukan copy paste satu kutipan saja atau dari satu blog atau dari satu website, tapi ada beberapa website yang Anda kutip dan Anda rapikan, Anda susun kata-katanya, nanti kirim di Google Classroom dan saya akan cek, akan saya perhatikan, kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya siapa yang baik, siapa yang masih salah dan kurang tepat gitu. Nah, jadi ini ada umpamanya kita masukkan di sini manajemen, ini sebagai contoh ya, manajemen perkantoran. Kita masukkan di sini pokoknya di Google. Nah, ini kan kalau kita masukkan di sini ada berapa juta ini udah masuk ya. Nah, yang ada bersumber dari web, umpamanya ada yang bersumber dari blog, ya. Ada yang sumbernya dari blog, nanti Anda cantumkan juga. 1, 2 kita contohkan, pokoknya ini ada dari website, ini ada dari blog ya. Nah, ada dari blog. Boleh ada gambar, ada grafik, boleh dimasukkan dengan masukkan contohnya ya, sumbernya ya, sumbernya. Ini maksud saya kita belajar termasuk jujur supaya ketika kita nanti ada tugas tidak copy paste pada blog tertentu. Biasanya mahasiswa mungkin bukan MPI ya, mahasiswa lainnya lah. Itu kan ada yang tugas-tugasnya itu diambil dari blog-blog yang ada, di copy, dipindahkan ke Microsoft Word. Nah, ini kan menyalahi aturan ya, menyalahi, dan itu kan kalau ada dikenakan undang-undang ini bisa menyalahi gitu ya. Nah, saudara sekalian, kita mengambilnya dari kata-kata ini, umpamanya di sini
manajemen perkantoran sampai ke sini ya, atau nggak usah panjang, ke sini aja. Ini kan copy paste itu saudara udah biasa copy paste, ya. Dikasih judul, kasih nama ya, nama, pokoknya nah, umpamanya kita udah mengutip yang ini, saya minta kutipan ini dibuat dengan rapi ya, bukan hanya sekedar copy paste seperti ini. Jika ini kurang teratur, buatlah ketikan yang teratur ya. Maksudnya untuk pengaturan paragraf, untuk huruf, fontsnya. Saya kan sudah saya syaratkan Anda menggunakan font Times New Roman dengan font 12 di kertas A4 ya, kertas A4. Jadi kerjakan seperti ini dan yang tadi Anda kutip, umpamanya Anda mengutip di sini dari blog ini. Nah, blog ini copy yang di alamat pencariannya ini ya. Pencariannya ini ada copy. Kemudian di Microsoft Word-nya ya, masuk di Microsoft Word. Nah, saudara gunakan pengutipan yang resmi di IAIN Samarinda itu adalah menggunakan footnote ya. Klik referensi, nanti ada perintah footnote ya. Nanti ditaruh di sini, ini udah referensi, sudah terbuka. Kemudian kita insert footnote, kita klik di sini, sudah ada angka 1, sini angka 1 juga, ya, ini angka 1. Nah, kemudian kita di angka 1 yang di bawah, yang kita copy tadi dari alamat blognya kita paste di sini. Ya, kita paste di sini. Nah, di sini sudah ada copy paste kita, bawa alamat kita. Dan jangan lupa di lembar paling bawah atau di halaman paling akhir, jangan lupa dibuat daftar bacaan, saya sebut bacaan aja, atau rujukan. Ya, yang kita paste copy tadi, yang kemudian di halaman ini juga kita paste. Ya, jadi kayak daftar pustaka gitu. Kayak daftar pustaka ini dikasih rata tengah ya, atau center ya. Ctrl E, dia akan rata tengah. Nah, seperti itu. Dan ini dibuat serapi mungkin dengan font Times New Roman 12 ya. Times, maaf. Sini Times New Roman 12. Nah, saya mengajarkan ini supaya jangan sampai saudara dalam tugas-tugas berikutnya itu terlihat copy paste dari satu blog gitu. Pokoknya kita mengcopy dari blog ini ya, umpamanya blog ini. Anda ambil dari sini, judulnya. Semuanya kan yang Anda copy itu biasanya. Maaf ya, bukan Anda. Maksudnya mahasiswa lain di luar MPI. Nah, di copy nanti di Word-nya tadi di paste gitu. Semuanya. Nah, itu menyalahi kode plagiasi ya. Itu dianggap Anda mengambil hak orang lain, karya orang lain. Apalagi Anda nggak izin. Ya. Nah, dan Anda juga berbohong dengan dosen ya kan. Sebenarnya Anda tidak mengerjakannya, Anda hanya copy, paste gitu. Bukan tidak boleh, tapi makanya itu saya mengajarkan supaya jangan semua Anda ambil dari satu blok ya. Maka bisa jadi di sini nanti minimal 15. Jadi kita punya rujukan itu 15 ya. Kita punya rujukan itu 15, jadi nanti lebih menarik, lebih lengkap dan kita juga berusaha mengutip sitasi dari beberapa blog ini. Ini baru dari blog ya, belum dari jurnal atau dari referensi lain yang lebih dipertanggungjawabkan.
Nah, saudara sekalian, untuk pembelajaran kita, ya, pada mata kuliah ini sebelum ada praktek nanti, kita menulis dulu. Saya minta saudara, ini contoh ya, buat judul seperti ini, buatlah yang semenarik mungkin, serapi mungkin, tapi dalam konteks karya tulis, ya karya tulis, bukan dalam bentuk nanti kalau mungkinnya ada penjelasan ditambahkan dengan menurut siapa gitu, nanti ada pendapat, kemudian alinea berikutnya lagi untuk menambah penjelasan ini untuk memperjelas. Ya, jadi ada ini ya, ada apa komentar juga yang dari saudara ya. Jadi tidak melulu semuanya copy paste, tapi ada jadi sambungan kalimat-kalimatnya nyambung gitu ya. Kalimat-kalimatnya nyambung gitu. Gimana nih, paham nggak nih kira-kira? Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Oke. Insya Allah Bisa, Pak. Kalau ini saya rasa ada kegiatan harian kalian ya. Tapi saya bukan menyebut anak MPI itu copy paste, bukan ya. Tapi anak mahasiswa lain. Nah, ini yang sekali lagi saya pengen membantu saudara untuk mengingatkan, saya membantu mengingatkan untuk jangan sampai pekerjaan berikutnya kita copy paste dari apa ya, satu blog yang didominasi di satu blog saja. Blog itu pun punya orang yang tidak tahu kita punya siapa, tapi kita copy, kita paste, ya, kemudian kita rubah namanya atau edit secukupnya, kita kumpul ke dosen-dosen. Nah, kalau saya tidak terima itu ya. Nah, supaya ini tidak berlanjut, ini perlu kita kenalkan di mata kuliah ini, supaya nanti perilaku kita akan lebih baik, ya. Perilaku kita lebih baik, dan ini juga sebenarnya tidak memerlukan waktu lama. 1 jam sebenarnya bisa ini, ya. 1 jam bisa. Karena kita di sini mengumpulkan umpamanya beberapa blog, kita buka, kita masukkan kata kuncinya. Nah, kita tinggal copy paste dari tema-temanya. Mungkin menurut Jerry Gusteri ya, Gusteri, kemudian kita paste di tadi. Nah, di sini. Nah, ini kan kita paste di sini ya. Menurut Gusteri seperti itu ya. Kita rapikan lagi. Jadi apa ya? Seperti kita menyambung sebuah tulisan yang terangkai dengan rapi ya. Jadi bukan sekedar copy paste, tapi ini adalah sebuah tulisan yang supaya para pembaca itu tertarik membaca. Nah, kita masuk di apa? Di footnote yang kedua. Tadi kita ambil di sini, kemudian kita copy lagi di alamat pencarian, kemudian kita paste di Microsoft Word kita. Nah, di sini di footnote, insert footnote, kita paste di sini. Dan jangan lupa di daftar rujukan bacaan juga kita paste, ya, supaya ada di footnote, ada juga di bahan rujukan. Karena ini seperti kita membuat daftar pustaka di ujung tulisan kita atau di tugas kita, ya. Bagi saudara yang tidak memenuhi keperluan ini, petunjuk ini akan saya balikkan dan saudara akan buat yang baru, ya. Nanti akan saya komentari pada pertemuan berikutnya. Jadi tugas ini sekali lagi bukan hanya sekedar tugas saya. Ini saya pengen mengajarkan kita kejujuran dan kerapian kita untuk memenuhi tugas-tugas. Ini baru bersumber dari blog atau website,
Tapi sebenarnya dalam tugas-tugas lain kan banyak tuh, ada yang dari buku. Apalagi nanti Anda menulis, saudara menulis skripsi kan, ada yang dari buku, ada yang dari jurnal. Kalau nggak jujur dari sekarang itu terbawa-bawa nanti. Sampai selesai kuliah, sampai sarjana ya kasihan gitu. Ya kita hanya bisanya copy paste dari blog-blog orang ya. Nah, saudara sekalian, untuk memudahkan pekerjaan, contoh ini akan saya juga lampirkan di Google Classroom. Nanti saudara bisa masuk ke sana dan ada sudah file untuk pengiriman tugasnya. Saya kasih waktu yang agak lama sampai hari Sabtu, kalau nggak salah ya, Sabtu atau Jumat itu, Jumat. Nanti dilihatlah di Google Classroom. Yang terlambat kan diketahuan nanti di Google Classroom, lambat menyerahkan ya. Termasuk filenya yang kurang rapi, yang kurang tepat, saya kembalikan untuk dikerjakan ulang. Kira-kira ada pertanyaan, termasuk pertanyaan tugas, mungkin ada yang ingin disampaikan, supaya tidak salah dalam mengerjakannya. Dan materi ini saya rekam, bisa nanti suatu waktu saudara buka, dan mungkin jika ini memungkinkan kita upload di YouTube, supaya berkali-kali kita bisa lihat ya. Termasuk layar ini, layar saudara-saudara ini kan muncul nih di rekaman ini, supaya saudara lebih percaya diri juga, ya kan. Nah, kemudian kondisi pembelajaran kita yang seperti ini, saya minta saudara mungkin menyiapkan pembelajaran dengan baik, karena kondisi yang tidak dikehendaki ini, ya. Jadi maksud saya dengan baik itu tempat belajar, fasilitasnya. Kalau memang enak di kamar, enak di ruang tamu, di ruang tamu, enak di kafe ya. Nah, atau enak di teras rumah, ya kan. Yang penting enak dan nyaman. Kan tugas dosen, guru itu membuat pembelajaran nyaman gitu. Cuma untuk jangkauan yang seperti ini kita tidak tahu pastinya saudara posisi di mana. Tapi saya yakin dan saudara nyaman pada posisi ini. Cuma yang tidak fair itu adalah yang tidak menyalakan videonya, ya. Yang menyalakan video kan sudah eksis ya, sudah dandan, sudah bersihin kacamata, udah setrika jilbab. Atau ini ada yang ketukar jilbabnya sama ibunya, gara-gara buru-buru. Enggak ya? Saya rasa saudara sudah siap-siap dengan baik persiapan ini. Dan memang itulah pembelajaran kita. Untuk mungkin kelas yang lain saudara harus perhatikan baik-baik. Siapkanlah tempat belajar yang baik ya, karena memang satu semester ini seperti ini ya. Jadi tidak, dan saya udah siapkan juga ruang khusus ini di kamar saya di atas ini untuk belajar ini, untuk mengajar. Jadi ya kalau di rumah ya mau nggak mau saya khusus ruangannya ini, udah siapkan AC, siapkan ini, ada di depan saya ini ada tilam, ada meja belajar, ada perusahaan saya di belakang. Jadi kalau kondisinya capean ya tinggal baring gitu kan. Semuanya udah enak sini. Ada kulkas juga. Kalau tadi Mary sambil makannya minum, saya juga sebenarnya udah siapkan Mer. Nih, airnya, ada kuenya nih, nah, cuma yang udah siang, kuenya udah yang pagi tadi ya Mer ya. Nah, jadi seperti itu ya, belajar yang enak, yang nyaman. Jadi tugas-tugas kuliah kita maksimal kita kerjakan, karena memang tuntutan online seperti itu ya. Jadi kinerjanya nanti kinerja portofolio atau kinerja yang dikumpulkan di Google Classroom atau keaktifan di kelas, termasuk saudara bisa berinteraktif, tanya jawab dan sebagainya. Oke, kita sudah jam 11. Jadi jam 10:24. Jangan lupa ini sebenarnya kita praktikkan nanti menggunakan laptop ya, laptop atau komputer. Jadi saudara
Tidak-tidaknya punya laptop, kayaknya punya semua ya. Nah, sudah punya semua, apakah itu punya orang tua atau punya keluarga, punya adik, asal jangan punya toko aja. Nanti dikira maling mengambil dari toko ya. Ambil dari toko harus bayar. Harus punya laptopnya ya. Oke, demikian. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.